Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba nih untuk menginformasikan terkait dengan adanya reformulasi P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Di sini banyak pertanyaan sekali Bapak Ibu semua kepada saya, dan di sini saya akan bahaskan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan adanya SK-nya sampai detik ini kok belum keluar atau belum terbit. Nah, akan saya sampaikan alasannya dan bagaimana langkah Bapak Ibu untuk mengeceknya nanti. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirim pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan mencoba nih untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua apa penyebab atau kendala Bapak Ibu itu sampai detik ini belum menerima SK P3K Tenaga Teknis Reformulasi. Misalnya Bapak Ibu mengikuti dari awal nih Aba Channel, Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana proses dan langkah yang rumit sehingga terjadinya reformulasi. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan mencoba untuk meng-up kembali, akan menginformasikan kembali kepada Bapak Ibu semua, kenapa sampai detik ini belum ada sih SK P3K yang turun. Nah, kita bahas. Di sini Bapak Ibu semua coba kita langsung masuk pada akun resmi Instagramnya dari BKN. Nah, dari akun Instagram BKN di sini Bapak Ibu bisa melihat. Ini sebenarnya sudah agak lama, tapi banyak yang bertanya, jadi saya bahas di sini. Yaitu progres penetapan NII P3K formasi tahun 2022. Jadi Bapak Ibu semua, saat ini itu sudah berproses. Di sini kalau kita lihat, di sini kan untuk instansi pusat. Di sini kita lihat. Secara nasional, update NII P3K untuk instansi pusat per 16 Oktober sudah bisa kalian cek lewat QR di grafis. Nah, di sini. Bapak Ibu bisa buka di sini NII P3K 2022 instansi pusat. Ini ingat untuk instansi pusat. Untuk instansi daerah saya contohkan kepada Bapak Ibu semua sebentar lagi. Ketika kita cek di sini STTD NII P3K instansi pusat akan diarahkan ke halaman tampilan yang ini. Di sini Bapak Ibu semua bisa dilihat contoh saja misalnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia. Formasinya itu ada 5. Yang direformulasi. Usulan masuknya itu ada 4. Dan saat ini sudah ditetapkan NII P3K. Dan di sini tidak ada yang TMS maupun BTS. Dan tidak ada sisa. Semuanya terbit semua. Yaitu keempat-empatnya itu terbit semua. Sehingga bagi Bapak Ibu semua bisa dicek di akun Bapak Ibu atau yang mendaftar di instansi pusat bisa dicek di sini. Apakah Bapak Ibu saat ini itu sudah terusulkan semua? Nah, contoh saja seperti ini. Contohnya Kementerian Pertahanan. Formasi yang diusulkan itu maksudnya 2321. Maksudnya formasi awalnya itu 2321. Tapi yang diusulkan masuk itu 2125. Dan yang sudah ber-NIP itu sebanyak 2146. TMS ada 5. Tidak memenuhi syaratnya ada 5 di sini. Dan yang sudah mendapatkan SK, yang sudah terbit SK-nya sebanyak 325. Jadi, dari 2146 ini, yang sudah diterbitkan SK itu sebanyak 325. Otomatis apa Mas? Otomatis Bapak Ibu bersabar. Yang sudah diterbitkan NIP 3K-nya, maka otomatis secara tidak langsung kita tinggal menunggu saja. Setelah kita menunggu, maka nantinya akan diterbitkan SK NII P3K-nya. Tinggal menunggu saja Bapak Ibu semua. Di sini kalau yang TMS 5 itu mungkin sudah masuk di akun Bapak Ibu semua. Alasan kenapa tidak memenuhi syaratnya itu akan masuk. Jadi cek saja di akun Bapak Ibu semua. Khususnya yang P3K tahun 2022. Kan aksesnya berbeda nih di tahun 2023. Sehingga dari 325 orang ini itu sudah menerima SK. Yang belum sisanya tinggal menunggu.
Sekarang kita bahas untuk yang instansi di daerah-daerah. Ini salah satu contoh saja. Saya berikan contoh saja kepada Bapak Ibu semua di Pemprov Jatim. Nah, kalau di Pemprov Jatim nih kita tutup, kita bisa mengecek di akun resmi Instagramnya BKN 2 Surabaya. Di sini Bapak Ibu semua sudah ada update per tanggal 20. Jadi per 20 kemarin. P3K teknis optimalisasi tahun 2022 wilayah Jawa Timur. Akhir pekan tiba. Ada rekomendasi tempat healing sambil menanti hasil sanggah Sobat BKN. Tapi biar bisa healing dengan tenang, kita ceki-ceki dulu kok progres praktek P3K optimalisasi sebagai berikut. Kita slide ke halaman berikutnya. Di sini kita lihat Bapak Ibu semua, Pemprov Jatim. Pemprov Jatim usulan masuk itu sebanyak 133. Yang proses verifikasinya itu 1. Yang ACC itu 132. Sudah di ACC sebanyak 132. Di sini di keterangan, usulan masuk merupakan usulan dari instansi yang diajukan. BTS, dokumen usulan dalam perbaikan dikembalikan ke instansi. TMS, dokumen usulan tidak memenuhi syarat. ACC, dokumen usulan masuk memenuhi syarat. Jadi, dari 133 orang yang Pemprov Jatim, ini karena BKN Jatim kan menangani Pemprov Jatim, berikut di kabupaten kotanya masing-masing. Sehingga yang masuk itu sebanyak 133 dan yang sudah di ACC itu yang sudah disetujui sebanyak 132. Tinggal 1 proses verifikasi. Begitu pula dengan instansi-instansi lain. Ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, seperti ini. Berkas tidak lengkap, ada yang juga tidak memenuhi syarat. Di sini akan ada Bapak Ibu semua. Dan progres untuk Pemprov Jatim sebanyak 96,74. Jadi bagaimana untuk kita mengecek? Maka Bapak Ibu bisa cari di akun Instagram resminya di BKN masing-masing ataupun di instansi di websitenya. Akan diinformasikan kok oleh instansinya. Jadi kenapa sampai detik ini SK itu belum diterbitkan? Alasannya saat ini masih dalam proses verifikasi. Dan untuk progresnya Bapak Ibu bisa dicek di akun instansi masing-masing atau di akun SSCSN Bapak Ibu semua. Nah, mungkin sekian informasi dari saya terkait dengan adanya reformulasi yang banyak ditanyakan. Mas, kenapa tidak menginformasikan lagi tentang reformulasi? Inilah jawabannya Bapak Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah. Atau ada tanggapan terkait dengan adanya Abah Channel ini, silahkan tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Semoga informasi yang saya sampaikan memberikan manfaat nih bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah Channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.